Di seri ini, kita akan menelusuri perjalanan dari wujud ke kesadaran, dari ruang kosong ke ketuhanan. Ini bukan ceramah, bukan kajian, tapi ini perjalanan batin. Kalau merenungi dengan hati yang terbuka, mungkin perspektif tentang Tuhan akan berbeda, dan silakan ambil yang bermanfaat aja. Di video sebelumnya, kita udah menyentuh hakikat wujud hingga kekosongan. Buat yang belum nonton, intinya begini. Segala sesuatu di semesta ini, batu, air, pohon, dan tubuh kita sendiri, 99% lebih adalah ruang kosong. Tapi ruang kosong itu bukan kehampaan biasa. Ia dipenuhi energi yang mengalir, menyatukan segalanya tanpa batas ruang dan waktu. Segala wujud terhubung dalam satu energi yang sama. Dan di sini muncul pertanyaan besar, siapa Tuhan? Sebelum bahas lebih jauh, kita bedakan dulu dua istilah penting yang sering tertukar, Tuhan dan ketuhanan. Secara umum, kata Tuhan ditujukan untuk sosok yang maha transenden, tak terbatas, tak bertempat, melampaui apapun. Sedangkan ketuhanan, rasa menyatu dengan segalanya, pengalaman batin bahwa hakikat segala wujud adalah bagian dari Tuhan. Kita mulai dari ketuhanan. Segala yang lahir dari energi yang sama berarti hakikatnya satu dengan sang sumber energi. Karena sampai kapanpun tak terpisah dari sumber. Tapi bukan berarti pohon, batu, atau manusia itu sebagai sosok Tuhan. Tapi semuanya adalah pancarannya. Sederhananya gini, bayangkan lautan yang luas, ada gelombang besar dan ada yang kecil. Bentuknya berbeda, tapi hakikatnya tetap lautan, satu kesatuan. Begitu juga segala wujud, berbeda bentuk, tapi hakikatnya satu dengan sang sumber. Ibnu Arabi pernah mengatakan, alam semesta ini adalah tajalli cahayanya, pancaran cahaya ilahi yang memenuhi segala sesuatu. Semesta ini menjadi cermin yang memantulkan wajahnya. Ibnu Sina juga menekankan bahwa pengalaman batin atau kasyaf memungkinkan manusia menyadari hakikat Tuhan dan pancarannya. Dengan kata lain, manusia bisa merasakan kesatuan ini dalam hati, bukan sekedar memahami secara teori. Al-Quran pun mengingatkan, segala sesuatu binasa kecuali wajahnya. Semua bentuk akan fana, akan lenyap, tapi hakikat abadi hanya miliknya. Sains pun selaras dengan ayat ini melalui hukum kekekalan energi, yang menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, hanya bisa berubah bentuk. Jadi, ketika materi hancur, energi yang mengalir di dalamnya kembali ke sumber asalnya. Dan jiwa melintasi dimensi ruang dan waktu, tapi tetap dalam satu kesatuan. Inilah makna ayat terdalam dari Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu kesadaran bahwa segala sesuatu datang darinya dan kembali kepadanya. Sains juga menunjukkan hal yang serupa melalui fenomena belitan kuantum. Partikel yang pernah berinteraksi akan tetap terhubung melampaui jarak dan waktu, seolah ada medan kesatuan universal yang mendasari segalanya. Sekarang, mari kita renungkan ruang kosong tadi. Energi yang lahir darinya pasti ada kehendak lembut di baliknya. Segala sesuatu terlalu rapi, indah, dan pas, pasti ada cinta yang mengaturnya. Maka, energi itu bukan sosok Tuhan, tapi seperti nafasnya, seperti cahayanya yang menerangi kekosongan. Artinya, Tuhan mengisi setiap ruang kosong. Tuhan tidak jauh dari ciptaannya. Dia membersamai setiap kekosongan yang dalam satu kesatuan itu. Jadi, siapa Tuhan sebenarnya? Tuhan bukan sekedar sosok yang bisa dilihat. Dia adalah sumber dari segala kesatuan itu, kehadiran yang menembus ruang dan waktu tanpa terikat bentuk. Jika di pikiran ada sosok Tuhan dan hati berprasangka sosok Tuhan, itu bukanlah Tuhan. Itu Tuhan palsu yang diciptakan oleh pikiran manusia, dan secara tidak sadar itu sudah menduakan Tuhan. Dalam Islam ada istilah zat Allah. Kita harus bedakan antara zat dengan zat. Zat adalah suatu materi yang bisa dilihat atau disentuh. Ia terikat ruang dan waktu. Semua materi yang ada di semesta ini, termasuk partikel terkecil yang membentuk atom, juga termasuk zat. Sedangkan zat adalah hakikat dari segala sesuatu, atau esensi di balik segala sesuatu yang berdiri sendiri. Ulama dan orang-orang tercerahkan melarang berpikir tentang zat Allah, karena dia tak serupa dengan apapun, tak
Tapi berpikir dengan akal dan merasakan dengan hati adalah dua hal yang sangat berbeda. Merasakan dengan hati tidak dilarang, justru dianjurkan sebagai iman. Artinya, hakikat Tuhan hanya bisa dirasakan dengan hati melalui pengalaman batin. Sekarang timbul pertanyaan, kalau Tuhan bisa dirasakan dengan hati, bisakah manusia benar-benar melihat Tuhan? Dan kalau Tuhan membersamai setiap kekosongan atau ruang kosong yang kita maksud itu, di mana sebenarnya Tuhan? Bukankah Dia tidak bertempat? Itulah yang akan kita bahas di video selanjutnya, bagaimana melihat Tuhan dengan mata hati, merasakannya, dan memahami kesatuan di dunia ini.